Mahat Al Zaitun disebut bisa menjadi embrio kelompok radikal karena diduga memiliki relasi kuat dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9. Selain kasus penodaan agama yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, dugaan keterkaitan Ponpes Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 juga semakin menguat. Menguatnya isu relasi Al Zaitun dengan NII KW 9 muncul setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sebelum menjadi Al Zaitun, Pondok Pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut bernama Yayasan NII. Untuk itu, pemerintah meminta BNPT untuk mendalami apakah ada paham radikalisme di Ponpes Al Zaitun. Di balik itu yang sedang diselidiki karena dulu memang latar belakangnya di situ dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII. Gitu. Tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Tapi yang sekarang sedang ditindak ini adalah tindak pidana umum yang melibatkan personal, bukan institusi. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus itu apa? Terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT juga menemukan dokumen ada historis keterkaitan antara Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia. Meskipun demikian, BNPT tidak bisa serta-merta menindak Al Zaitun karena NII belum tercantum dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme. Sementara itu, pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan menyebut ada dugaan tindakan radikal rencana makar yang dilakukan Panji Gumilang bersama NII dengan selubung Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejatinya yang ada di Al Zaitun ini adalah sebuah gerakan makar yang didukung oleh beberapa daerah pendukung NII ya. Karena Panji Gumilang sudah jelas sejatinya Presiden NII dan juga pimpinan Al Zaitun sesuai dengan juga hasil penelitian MUI pada tahun 2002. Nah, kita juga pengen fokus ke sini, termasuk bagaimana Panji Gumilang mengakomodir gerakan-gerakan NII yang akhirnya menjadi perbudakan yang ada di Al Zaitun. Teman-teman yang menjadi muadhof, yang menjadi karyawan di sana, ini seperti perbudakan. Ini luar biasa. Makanya kami ingin ungkap yang lebih banyak dan saya rasa masyarakat juga akan mendukung karena ini bukan permasalahan antara NII Crisis Center vs Panji Gumilang. Ini umat Islam vs Panji Gumilang. Dia telah menodai Islam, bahkan dia ingin makar mendirikan negara dalam negara yang dikemas apik dalam sebuah pesantren. Menurut mantan Kabar Reskrim Polri Ito Sumardi, jika memang ada dugaan pengumpulan dana yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, hal tersebut sudah masuk dalam pasal makar karena mendirikan negara dalam negara, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan kata-kata yang valid. Bahwa kalau ada penggalangan dana yang bisa dibuktikan bahwa itu untuk kepentingan mendirikan negara NII, tentunya itu sudah masuk dalam pasal makar ya Mbak ya, karena ingin mendaratkan negara dalam negara dan tentunya itu menjadi bahan bagi penyidik dan kita juga membutuhkan mungkin bantuan Pak Ken kalau ada teman-teman beliau yang bersedia untuk memberikan satu keterangan kepada kepolisian dengan data-data yang dimiliki, saya yakin mungkin ini akan bisa segera dibongkar ya kasus daripada satu tujuan pengumpulan dana untuk kepentingan mendirikan negara NII ya. Tim Liputan Metro TV.